Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Nurlaila dari program studi akuntansi. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang laporan keuangan. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafadz al-basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laba rugi, dan neraca keuangan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa yang berdasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Oke, yang pertama, Pak Iwan akan membuka usaha dealer motor yang diberi nama Dealer Iwan yang dibuka pada bulan Januari 2020. Nah, kita lihat jurnalnya ya. Jadi, jurnalnya itu kas masuk ke debit sebesar 22.500.000 dengan modal masuk ke kredit sebesar 22.500.000. Kenapa termasuknya ke kas dan modal? Karena Pak Iwan tersebut menyetorkan uang pribadinya itu sebagai modal awal pada perusahaan sebesar 22.500.000. Maka ditulisnya kas debit dengan modal kredit, begitu. Selanjutnya, 4 Januari untuk menambah kas perusahaan, Pak Iwan meminjam uang ke Bank BNI sebesar 2.500.000. Jurnalnya adalah kas masuk ke debit sebesar 12.500.000 dengan utang bank masuk ke kredit sebesar 12.500.000. Kenapa termasuknya itu ke kas dengan utang bank? Karena untuk menambah kas perusahaan, Pak Iwan itu meminjam uang kepada Bank BNI sebesar 12.500.000 sehingga ditulisnya kas dengan utang bank. Pada tanggal 6 Januari, Dealer Iwan membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara cash. Jurnalnya adalah perlengkapan masuk ke debit sebesar 7 juta dengan kas masuk ke kredit sebesar 7 juta. Tanggal 9 Januari, Pak Iwan mengambil uang kas perusahaan sebesar 3.500.000 untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Jurnalnya adalah Prive masuk ke debit sebesar 3.500.000 dengan kas masuk ke kredit sebesar 3.500.000. Kenapa termasuknya ke dalam Prive dan kas? Karena Pak Iwan mengambil uang kas perusahaan itu digunakan untuk keperluan pribadi, yaitu untuk jalan-jalan dan liburan keluarganya, sehingga ditulisnya itu kepada Prive dengan kas. Selanjutnya, tanggal 12 Januari, Pak Iwan membeli perlengkapan dari toko bintang Asia senilai 10 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. 18 macam alat-alat kunci motor seharga 3.500.000. Kemudian 1 mesin kompresor seharga 3 juta. Kemudian 16 macam oli motor seharga 1.500.000. Kemudian spare part dan suku cadang sebesar 2 juta. Jurnalnya adalah perlengkapan ke debit sebesar 10 juta, kemudian utang usaha ke kredit sebesar 10 juta. Kenapa tertulis di jurnalnya itu perlengkapan usaha dengan hutang usaha? Karena
Membeli perlengkapan itu hasil kredit, bukan secara tunai. Selanjutnya, tanggal 15 Januari, dealer Iwan menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 7.500.000 dari customer baru. Jurnalnya itu kas ke debit sebesar 7.500.000, kemudian pendapatan jasa ke kredit sebesar 7.500.000. Kenapa termasuknya itu ke kas dan pendapatan jasa? Karena dealer Iwan itu menerima pendapatan jasa otomotif, jadi menerima pendapatannya itu melalui jasa otomotif sebesar 7.500.000 dari customer baru. Tanggal 17 Januari, Pak Iwan membayar sebagian hutang pada toko Bintang Asia sebesar 4.850.000 untuk pembelian kredit pada 12 Januari lalu. Jurnalnya itu utang usaha debit sebesar 4.850.000 dengan kas kredit sebesar 4.850.000. Kenapa termasuknya ke utang usaha dan kas? Karena Pak Iwan membayar sebagian hutang, jadi bayar hutang ke toko Bintang Asia. Karena pembeliannya itu secara kredit pada 12 Januari lalu. Tanggal 25 Januari, Pak Iwan membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 3.100.000. Jurnalnya adalah beban gaji debit 3.100.000 dengan kas kredit 3.100.000. Kenapa termasuknya itu ke beban gaji dan kas? Karena Pak Iwan ini membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 3.100.000. Selanjutnya tanggal 26 Januari, dealer Iwan melakukan jasa perbaikan motor sebesar 5.500.000 dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Jurnalnya itu piutang usaha debit sebesar 5.500.000 dengan pendapatan usaha kredit sebesar 5.500.000. Tanggal 27 Januari, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 4 juta. Jurnalnya adalah beban perlengkapan masuk ke debit sebesar 4 juta dengan perlengkapan masuk ke kredit sebesar 4 juta. Tanggal 29 Januari, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Iwan sebesar 300.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 60.000. Jurnalnya adalah beban listrik PLN masuk ke debit sebesar 300.000, kemudian beban air PDAM masuk ke debit sebesar 60.000 dengan kas masuk ke kredit sebesar 360.000. Kenapa termasuknya ke beban listrik PLN, beban air PDAM, dan kas? Karena tagihan pembayaran listrik PLN dan air PDAM itu termasuk ke beban. Selanjutnya tanggal 31 Januari, Pak Iwan membayar uang sewa ruko sebesar 7.500.000 sampai bulan Februari 2020. Jurnalnya adalah sewa dibayar di muka debit sebesar 7.500.000 dengan kas kredit sebesar 7.500.000. Selanjutnya kita membahas ke buku besar, di mana nama akun kasnya itu disatukan dari jurnal umum untuk mempermudah penjumlahannya. Akun kas itu terdiri dari tanggal 1 masuk ke debit sebesar 22.500.000 dengan saldo debit 22.500.000. Tanggal 4 masuk ke debit sebesar
12.500.000 masuk ke saldo debit sebesar 35 juta. Tanggal 6 masuk ke kredit sebesar 7 juta, saldo 28 juta. Tanggal 9 masuk ke kredit sebesar 3.500.000, saldo 24.500.000. Tanggal 15 masuk ke debit sebesar 7.500.000, saldo 32 juta. Tanggal 17 masuk ke kredit sebesar 4.850.000, saldo 27.150. Tanggal 25 masuk ke kredit sebesar 3.100.000, saldo 24.050. Kemudian tanggal 29 masuk ke kredit sebesar 360, saldo 23.690. Tanggal 31 masuk ke kredit sebesar 7.500.000, saldonya itu 16.190. Kemudian akun modal itu pada tanggal 1 masuk ke kredit sebesar 22.500.000, saldo di kreditnya 22.500. Akun hutang bank pada tanggal 4 masuk dalam kredit sebesar 12.500.000, saldo dalam kredit 12.500. Akun perlengkapan pada tanggal 6 masuk ke debit sebesar 7 juta, saldonya 7 juta. Tanggal 12 masuk ke debit sebesar 10 juta, saldonya 17 juta. Tanggal 27 masuk ke kredit sebesar 4 juta, saldonya itu 13 juta. Akun Thrive tanggal 9 masuk ke debit sebesar 3.500.000, saldonya 3.500.000. Utang usaha tanggal 12 masuk ke kredit sebesar 10 juta, saldo 10 juta. Tanggal 17 masuk ke debit sebesar 4.850.000, saldo 5.150. Akun pendapatan jasa tanggal 15 masuk kredit 7.500.000, saldo 7.500.000. Kemudian tanggal 26 masuk ke kredit sebesar 5.500.000, saldo akhirnya 13 juta. Kemudian beban gaji itu pada tanggal 25 masuk ke debit sebesar 3.100.000, saldonya 3.100.000. Akun piutang usaha tanggal 26 masuk ke debit sebesar 5.500.000, saldonya 5.500.000. Akun beban perlengkapan tanggal 27 masuk ke debit sebesar 4 juta, saldo 4 juta. Akun beban listrik PLN pada tanggal 29 masuk ke debit sebesar 300.000, maka saldonya 300.000. Akun beban air PDAM tanggal 29 akun sewa dibayar di muka tanggal 31
masuk ke debit. Saldo akhir 7.500.000. Tahap selanjutnya yaitu neraca saldo. Apa saja yang berada di neraca saldo? Jadi yang berada di neraca saldo yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, modal, prive, hutang bank, hutang usaha, pendapatan jasa, beban gaji, beban perlengkapan, beban listrik PLN, dan beban air PDAM. Nah, kas masuk ke debit sebesar 16.190.000. Kemudian piutang usaha masuk ke debit sebesar 5.500.000. Kemudian perlengkapan debit 13 juta. Sewa dibayar di muka masuk ke debit 7.500.000. Modal masuk ke kredit 22.500.000. Kemudian prive masuk ke debit sebesar 3.500.000. Hutang bank masuk ke kredit 12.500.000. Hutang usaha masuk ke kredit 5.150.000. Pendapatan usaha masuk ke kredit 13 juta. Beban gaji masuk ke debit sebesar 3.100.000. Kemudian beban perlengkapan masuk ke debit 4 juta. Beban listrik PLN masuk ke debit 300.000. Kemudian beban air PDAM masuk debit sebesar 60.000. Jadi totalnya itu 50. Baik, di jurnal penyesuaian ini videonya boleh diputar. Tahap selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Apa saja yang termasuk ke dalam jurnal penyesuaian? Kita lihat. Jadi yang termasuk ke jurnal penyesuaian itu pada tanggal 31 yaitu beban perlengkapan masuk ke debit sebesar 4 juta. Kemudian perlengkapan masuk kredit sebesar 4 juta. Tanggal 31 beban sewa masuk debit 3.750.000. Sewa dibayar di muka masuk kredit 3.750.000. Jadi totalnya itu 7.750.000. Tahap selanjutnya yaitu kertas kerja, di mana kertas kerja itu kumpulan dari neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laba rugi dan neraca. Di sini ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, modal, prive, hutang bank, hutang usaha, pendapatan jasa, beban gaji, beban perlengkapan, beban listrik PLN, beban air PDAM, dan beban sewa. Pertama kita neraca saldo sebelum penyesuaian dulu ya. Kas masuk ke debit sebesar 16.190.000. Piutang usaha debit 5.500.000. Perlengkapan debit 13 juta. Sewa dibayar di muka debit 7.500.000. Modal kredit 22.500.000. Prive debit 3.500.000. Hutang bank kredit 12.500.000. Kemudian hutang usaha kredit 5.150.000. Pendapatan jasa kredit 13 juta. Kemudian beban gaji debit 3.100.000. Beban perlengkapan debit 4 juta. Beban listrik dan PLN debit 300. Beban air PDAM debit 60.000. Jadi totalnya itu yang debit
53.150.000, maupun yang kredit sama yaitu 53.150.000. Kemudian yang penyesuaian itu termasuknya perlengkapan usaha kredit 4 juta, kemudian sewa dibayar di muka kredit 3.750.000. Kemudian beban perlengkapan debit 4 juta. Kemudian beban sewa masuk ke debit 3.750.000. Jadi totalnya yang debit 4 juta ditambah 3.750.000 sama dengan 7.750.000. Kredit juga sama, 4 juta ditambah 3.750.000 yaitu 7.750.000. Selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian yaitu kas debit 16.190.000, kemudian piutang usaha debit 5.500.000, perlengkapan debit 9 juta, sewa dibayar di muka debit 3.750.000, modal kredit 22.500.000, prive debit 3.500.000, hutang bank kredit 12.500.000, hutang usaha kredit 5.150.000, pendapatan jasa kredit 13 juta, beban gaji debit 3.100.000, beban perlengkapan debit 8 juta, kemudian beban listrik PLN debit 300.000, beban air PDAM debit 60.000, kemudian beban sewa debit 350.000. Jadi totalnya itu jika dijumlah 53.150.000. Laba rugi. Yang termasuk laba rugi itu pendapatan jasa kredit 13 juta, kemudian beban gaji debit 3.100.000, beban perlengkapan debit 8 juta, beban listrik PLN debit 300.000, beban air PDAM debit 60.000, beban sewa debit 3.750.000. Jadi totalnya 15.210.000 itu yang debit, sedangkan yang kredit itu 13 juta. Karena ada rugi bersih, jadi total si kredit tadi ditambah 2.210.000, jadi 15.210.000. Kemudian raca yaitu kas debit 16.190.000, kemudian piutang usaha debit 5.500.000, perlengkapan debit 9 juta, sewa dibayar di muka debit 3.750.000, kemudian modal kredit 22.500.000, prive debit 3.500.000, hutang bank kredit 12.500.000, hutang usaha kredit 5.750.000. Kemudian yang debit di total itu 37.940.000. Kemudian yang kredit jika di total 40.150.000. Berhubung ada rugi bersih, jadi yang debit itu ditambah, jadi 30.940 ditambah
2.210.000. Jadi total debit itu 40.150.000, sedangkan yang kredit juga sama, yaitu 40.150.000. Tahap selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Ada pendapatan, kemudian beban-beban. Pendapatan yaitu pendapatan jasa sebesar 13 juta. Kemudian beban, ada beban perlengkapan 8 juta, beban gaji 3.100.000, beban listrik 300.000, beban air PDAM 60.000, beban sewa 3.750.000. Jadi total beban itu 15.210.000. Rugi bersihnya 2.210.000. Tahap selanjutnya yaitu neraca keuangan, yaitu ada aktiva dan pasipa. Aktiva di sini ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Kas itu 16.190.000, piutang usaha 5.500.000, perlengkapan 9 juta, sewa dibayar di muka 3.750.000. Sedangkan pasipa ada hutang usaha, hutang bank. Hutang usaha itu 5.250.000, hutang bank itu 12.500.000. Kemudian ada ekuitas, yaitu modal sebesar 17.290.000. Alhamdulillah videonya sampai di sini, dan terima kasih atas teman-teman yang udah mau nonton sampai beres. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan ke teman-teman. Mungkin banyak kesalahannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.